Loh jangan begini-begini, saya tanya, pernah tahu, pernah dengar? Tidak harus tahu. Iya gitulah. Sama dengan Bapak tadi, Pak. Bapak juga tidak tahu. Polisi itu ada kaitan dengan kultur. Terima kasih Pak Karni dan para pemirsa. Karena apa yang saya bicarakan di sini itu juga saya tampung tidak dari seluruh rakyat Indonesia, tapi yang saya baca melalui beberapa surat kabar. Dan saya tidak melihat masalah sekarang ini dari segi hukum pidana saja. Ini supaya para pengacara, para dosen, dan semua yang merasa diri ahli itu sadar. Saya melihat hal ini dari segi kriminologi. Mengapa? Karena 22 tahun yang lalu tidak ada satu orang pun di sini yang minta polisi keluar dari ABRI. Polisi waktu itu kuyu-kuyu begitu. Saya tidak tahu sampean atau bapak yang terhormat waktu itu sudah masuk Polri apa belum. Karena itu saya bilang juga sama Presiden SBY, tidak boleh Polri berada di dalam Angkatan Darat, dan juga tidak boleh itu di Departemen Dalam Negeri, karena itu mengingatkan saya kepada masa kolonial. Coba saudara-saudara yang mengerti bahasa Belanda, baca biografi dari Dr. H.J. van Mook yang sekarang ini. Kalau Anda jadi pengacara, itu dikatakan Vince Broadman eat, Vince Broadman spreek. Anda dibayarkan untuk berbicara untuk kepentingan yang bersangkutan. Apakah uang itu uang haram apa tidak itu soal lain. Saya sebagai pendidik merasa muak melihat orang-orang itu. Kita tidak usah membela. Keadaan sekarang ini terlepas dari kasus BW dan BG. Ini keadaan sekarang ini kan keadaan istilah kriminologi anomi di mana-mana. Keadaan anomi ini diperpajakan sekarang mulai tindak apa? Orang yang muji-muji pengadilan, Anda juga tidak tahu. Dulu waktu saya lulus tahun 58, tidak pernah saya dengar ada hakim minta perempuan. Sekarang hakim minta perempuan. Coba bayangkan itu. Jadi kalau para pengacara puji-puji pengadilan, waduh, jangan-jangan ikut main juga. Meskipun saya tidak punya bukti. Kalau bicara tentang polisi, aduh Pak, banyak yang saya dengar untuk naik pangkat, untuk ditempatkan. Ya boleh saja Pak Sompi dan Bapak yang jadi jenderal ini boleh bantah. Boleh saja. Sekarang saya tanya, itu yang kepala Bareskrim itu, apa betul? Sekarang saya mau tanya, ada hubungan besan atau saudara apa tidak dengan BG? Kalau ada, ya saya baru sekarang dapat mengerti. Mengapa? Kan saya tidak bela itu orang KPK dalam hal ini, BW. Tapi tidak pantas seorang pejabat terus mau dilakban mulunya, terus apa namanya itu dipasang apa itu borgol. Tidak pantas itu. Itu kalau terorisme atau perampok, saya kecewa berat. Bukan saya karena saya pro KPK, sama sekali tidak. KPK kalau selalu minta bantuan saya kadang-kadang tolak supaya saya bisa bebas melihat masalah-masalah ini. Coba itu Antasari punya kasus, apa polisi berani mempertanggungjawabkan sekarang? Dan kalau saya tidak salah, Bapak yang membela Antasari. Oh coba Bapak berani enggak berbicara di depan dua jenderal ini? Ya gitulah. Jangan-jangan singgung-singgung saya, tapi ya saya tidak suka. Sekarang saya mau tanya, masalah sekarang ini sebetulnya siapa yang salah? Polisi salah? KPK salah, atau jangan presiden yang salah karena tidak tegas. Orang Belanda mengatakan onder the plug.
di bawah tekanan atau di bawah pengaruh. Itu rakyat, bukan saya tapi yang mengatakan. Kan cerita-cerita beredar itu kadang-kadang saya sampai malu mendengar dan tidak berani saya ucapkan di sini. Sebab kalau saya ucapkan di sini, besok dilaporkan polisi, saya dipanggil. Kan begitu. Buktinya apa? Ya, saudara-saudara, menurut hemat saya teringat kepada kasus Watergate. Ini tidak tahu, saya juga tidak tahu. Ada One Team Press, ada tim 9. Saya dengar cerita angin, sepoi-sepoi basah, itu pendapat mereka juga tidak sama satu dengan yang lain. Saya khawatir jangan-jangan presiden kita ini menganut falsafah engge-engge boten kepangge. Kalau engge-engge boten kepangge kan susah, Pak. Kita butuh keputusan yang tegas. Dan kalau putusan dari Bapak Presiden, semoga beliau dengar saya ngomong, seperti saya pernah juga ngomong kepada SBY, ya, dan itu ada itu sana itu mata-mata yang lapor saya juga kepada SBY. Kalau sampai beliau mutus keliru, maka itu saya teringat kepada dua pepatah. Ya, karena nila setitik, rusak susu sebelanga. Pak Jokowi tidak dipilih oleh partai, dicalonkan. Tapi yang milih beliau adalah rakyat. Jadi beliau harus menyuarakan suara rakyat, bukan suara partai. Itu supaya beliau ingat betul. Saya ini sudah lama di Jawa dari tahun 1951. Mungkin kedua jenderal ini juga belum lahir. Jadi saya tahu betul itu bagaimana mentalitas itu engge-engge boten kepangge itu. Saya mau mengatakan, ya, ini kan kasus kan bukan kasus baru, Pak. Polisi sama KPK ini. Saya masih ingat cicak versus buaya itu yang pertama, ya toh. Ya, kasihan juga itu orang yang pada waktu itu. Saya mengatakan ketika orang bilang, lu cicak itu kecil, tapi di istana ada, di rumah orang miskin ada. Buaya itu cuma hanya di tempat-tempat yang kotor makan bangkai. Kemudian terjadi kasus itu lagi, Baswedan itu. Kasus yang sudah lama di Bengkulu mau diutik-utik lagi. Saya tuh kadang-kadang bertanya sih, ini polisi mau apa? Bukan saya anti polisi loh, Pak, tidak. Tapi polisi sebetulnya mau apa? Kemudian kasus peraturan lalu lintas yang jenderalnya itu ditangkap itu. Itu yang ketiga. Jadi menurut hemat saya, kan presiden itu punya ahli-ahli kan banyak, lulusan luar negeri. Apa dia tidak tahu waktu kasus Watergate di Amerika, ya itu dalam hal Nixon itu diangkat special prosecutor, bukan dari kejaksaan, tapi dari dunia pendidikan tinggi. Tapi sekarang saya sudah ragu-ragu, apa bisa ambil orang dari dunia perguruan tinggi, sudah terlibat narkoba, terlibat macam-macam, ngomong Inggris saja nggak bisa, bergelar profesor. Gitu. Jadi saya ini sebagai orang yang sudah memasuki usia 83 tahun, saya kalau lihat ini, gitu. Kalau orang-orang di Senayan, saya teringat berkali-kali, saya selalu tuding saudara Ruhut, politicians are just like gangster. Itu bukan omongan saya, Pak, itu ucapan Silvio Roni. Gitu. Nah, jadi saya berharap apakah presiden mau kasih keluar perpu, ya, atau apa, ya itu urusan saya. Tidak ingin memberi nasihat kepada orang-orang pandai dan orang-orang yang punya kedudukan tinggi ini. Saya hanya mau mengatakan saja, kalau presiden keliru seperti saya katakan tadi, karena nilai setitik, rusak susu sebelanga. Ya, kalau Pak Jokowi masih mau dipilih lagi 5 tahun lagi,
ya dia supaya ambil keputusan yang benar, yang tegas. Pak Karni, ya, karena ini semua SH ya. Kalau terhadap murid saya selalu bilang, yuk mau sekolah apa? Jadi SH. Sarjana halal, bukan sarjana haram. Saya tidak tahu berapa banyak di dalam ruangan ini yang sarjana haram. Saya tidak tahu. Tapi saya barangkali punya perkiraan 99,sekian% halal itu loh kira-kira. Biar masing-masing saja yang memutus dalam hatinya sendiri. Pak, saya mau kembali lagi. Saya mau titip pesan kepada ini Bapak yang saya nonton tiap-tiap kali wajahnya di televisi. Tolong sampaikan. Ya, toh. Kalau itu terorisme boleh diborgol lah. Tapi kalau itu pejabat jangan diborgol. Itu rekayasa tingkat tinggi. Kenapa Pak? Saya tidak sampai sebegitu Pak. Kalau everyone is equal before the law, polisi tidak, ya dor. Tidak kan Pak. Zaman Pak Harto juga kan begitu. Ya, Enggak. Ini pertanyaan ke polisi, bukan Frederick yang harus ini jawab. bukan everyone is equal before the law. Tapi ada etiknya Pak. Ada etiknya. Ya boleh, tapi Silakan Pak. Baik Pak. Nanti kalau ada waktu saya, sekali lagi Bapak jauh lebih senior daripada saya. Usia tadi udah nyampaikan baru lahir terus Pak ya. Cuma mohon usia tidak harus kemudian yang lebih muda menjadi lebih bodoh daripada yang lebih tua Pak. Presiden Obama itu lebih muda, umurnya 40-an tahun Pak. Tapi dia jadi presiden, tidak berarti dia kemudian kalah dengan pada yang lebih tua gitu Pak. Tolong juga baca nanti di Google saja Pak. Why all United States police officers always handcuff suspect. Tolong dibaca itu Pak. Semua SOP polisi Amerika dia harus handcuff suspect. Kenapa? Kalau Bapak baca lagi penjelasannya, psikologi orang yang menjadi tersangka, siapapun dia, kita tidak tahu. Penegak hukum polisi tidak tahu bagaimana. Mungkin seseorang, katakanlah Bapak yang terhormat, begitu kemudian ditangkap, dikeluarkan, pasti psikologi akan jatuh. Kemudian pada saat jatuh, mungkin akan timbul perlawanan atau argue segala macam dari yang terendah sampai tertinggi, sampai mengancam. Maka polisi tidak mengambil risiko. Polisi Amerika Pak, nggak mau ngambil risiko. Bapak lihat di TV, mau pejabat, mau apa, tangkap, handcuff, masuk mobil, kepala ditaruh. Di Korea Selatan, mantan presiden Pak, yang kasus korupsi, diborgol Pak. Oke. Ya Tapi ini saya mau kasih tunjuk kepada Bapak, Bapak silakan baca keadaan di Norwegia. Pernah tahu penjara Botsfengslet? Loh jangan begini-begini, saya tanya, pernah tahu, pernah dengar? Tidak harus tahu. Iya gitulah. Sama dengan Bapak tadi Pak, Bapak juga tidak tahu. Polisi itu ada kaitan dengan kultur. Kan gitu kan. Masalah ada kaitan dengan kultur. Itu Botsfengslet penjara, itu pintu dibuka tidak ada satupun narapidana yang melarikan diri. Coba di Indonesia dan di Amerika. Ya toh. Kalau Bapak bicara Amerika, Bapak juga harus belajar secara kriminologis polisi itu fungsinya apa. Jangan hanya ambil sepotong yang menguntungkan Bapak saja. Oh kebetulan saya masternya juga di bidang polisian Pak. Loh Bapak di luar baca. negeri. Iya, tapi kalau Bapak master atau doktor pun. Iya Bapak di bidang bodoh. hukum, saya di bidang kepolisian kebetulan. Ya boleh saja, tapi it doesn't guarantee that you are the right one. Kan begitu. Nah itu jadi saya mau kemukakan itu hanya. Saya tidak membela saudara Bambang. Tapi saya kira tidak pantas, tidak etis. Kalau terus langsung diborgol. Saya kira itu sorry. Tidak bisa. Ya toh. Apapun yang Bapak kasih mukakan alasan pun tidak etis. Ya toh. Itu tidak berarti bahwa saya anti polisi, sama sekali tidak. Saya ini sedang mencoba sebagai pendidik meluruskan apa yang bengkok dan mengatur apa yang tidak benar. Ya, sekarang saya mau kemukakan hal terakhir. Memang kalau saya lihat, ya ini angka ini saya kutip dari koran. Bapak bisa buka sendiri dari Kompas. Ini Bapak lihat ya, polisi ini
pada bulan Juni, ya, pada bulan Juni 2011 polisi 53, angka 53. Pada Desember 2014 sudah turun jadi 46,7. Kalau Bapak tidak sepakat, protes saja sama Kompas. KPK itu 57,3, itu jadi 80,2. Oke lah. Jadi menurut hemat saya, supaya saya tidak nanti dikira anti polisi, kalau mau keluarkan perpu boleh saja. Ya, saya tidak keberatan. Tapi saya lihat itu pengalaman itu di Senayan itu tadinya bermusuhan sampai ada DPR tandingan, kok tiba-tiba begitu mesra, gitu. Lalu tiba-tiba datang bicara dengan Jokowi. Saya bukan seorang politisi, apalagi bukan seorang politikus, gitu. Tapi saya melihat there is something wrong di dalam cara berpikir kita dan di dalam cara kelakuan kultur kita. Saya berharap saja Pak Karni, Bapak nanti bisa cek besok. Apakah orang-orang yang mendengar suara saya omong ini saya keliru atau salah. Terima kasih. Terima kasih, Pak.